Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Untuk materi kita bahasa Indonesia hari ini, pertemuan pertama kita akan belajar bab 1, yaitu informasi yang membanggakan. Informasi yang membanggakan ya temanya. Ini nanti apa tuh Bu? Materinya tentang apa? Yaitu tentang berita. Jadi ini adalah salah satu teks berita. Oke. Sebelum saya jelaskan lebih kompleks lagi, lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan atau menyebutkan bahwa teks berita itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang A yaitu definisi, ciri, dan jenis teks berita. Yang B itu unsur-unsur teks berita. Dan yang C simpulan, tanggapan, dan penyampaian teks berita atau isi berita. Kemudian yang D yaitu struktur dan kebahasaan teks berita. Yang E penyusunan teks berita. Itu jadi ada 5 bagian untuk membuat berita ya. Oke, definisi yang pertama, yang A. Definisi, ciri, dan jenis teks berita. Yaitu definisi berita dan teks berita. Jadi dibagi menjadi 3 bagian lagi. Definisi berita dan teks berita. Kemudian yang kedua, ciri teks berita. Kemudian yang ketiga, jenis teks berita. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh, saya ingin menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan berita. Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual, informasi terkini yang sedang terjadi. Jadi, informasi terkini yang sedang terjadi dan faktual, berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jadi harus benar-benar sesuai fakta. Ya. Kemudian teks berita adalah, ini beda lagi, teks berita ya. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Itu tadi adalah pengertian dari berita dan teks berita. Kemudian saya akan membahas tentang ciri-ciri teks berita. Jadi teks berita itu ada ciri-cirinya ya. Yang pertama adalah harus faktual, ya, harus faktual. Kemudian yang kedua harus aktual. Yang ketiga unik dan menarik. Yang keempat sistematis dan lengkap. Yang kelima seimbang. Yang keenam bahasa komunikatif. Jadi tadi ciri-ciri teks berita ada 6 ya, ada 6 ya, sebutkan lagi ya. Yang pertama adalah faktual. Yang kedua aktual. Yang ketiga unik dan menarik. Yang keempat ya, sistematis dan lengkap. Yang kelima seimbang, dan yang keenam bahasanya harus komunikatif. Kemudian kita lanjut lagi ke jenis teks berita. Jenis teks berita. Yang pertama, beritanya langsung atau straight news. Ya, beritanya itu langsung. Jadi saat sedang kejadian ada peristiwa, langsung disiarkan, langsung diinformasikan. Kemudian berita yang kedua yaitu berita mendalam. Berita mendalam. Depth
news, ya. Kemudian yang ketiga, berita penyelidikan, investigation news, ya. Kemudian yang keempat, berita interpretasi atau interpretasi, maaf, yaitu interpretative news. Kemudian yang kelima, berita opini, opinion news. Jadi berita dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama tadi adalah berita langsung, yang kedua berita mendalam, yang ketiga berita penyelidikan, yang keempat berita interpretasi, dan yang kelima adalah berita opini. Ya. Kemudian kita masuk ke yang B, ya. Unsur-unsur dalam teks berita. Unsur-unsur dalam teks berita itu ada 6. Yang pertama, where, di mana. Yang kedua, when, kapan kejadiannya. Yang ketiga, what, apa. Ya. Kemudian yang keempat, who, siapa. Yang sedang mengalami itu siapa. Kemudian, why, mengapa bisa terjadi seperti itu, why. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana bisa terjadi. Itu tadi adalah unsur-unsur dalam teks berita, ya, unsur-unsur dalam teks berita. Jadi ada 6. Ya, di mana, kapan, siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kita lanjutkan ke simpulan, yang C, yaitu simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Simpulan teks berita. Di situ ada dijelaskan, ya. Simpulan memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Langkah-langkah menyimpulkan teks berita sebagai berikut. 1. Mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat unsur-unsur berita dari 5W plus 1H tadi, ya. When, what, who, dan lain sebagainya tadi. Atau disebut dengan adik Simba. Yang ketiga, membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita. Itu tadi simpulan isi teks berita. Kemudian tanggapan isi teks berita terdiri dari tanggapan isi berita, dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Kemudian aspek yang dapat ditanggapi sebagai berikut. Yang pertama, isi atau unsur berita, ya, isi atau unsur berita. Yang kedua, bahasa atau kalimat dan pilihan kata dalam berita. Jadi kalimat dan bahasanya itu harus benar, harus baik. Kemudian penyampaian isi teks berita. Penyampaian isi teks berita. Cara penyampaian sebagai berikut. 1. Memahami unsur-unsur berita. Harus paham unsur-unsur beritanya dulu. Yang kedua, menceritakan berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri, ya. Jadi ini harus menyusun berita harus dengan kata-katanya sendiri, kata-kata si pembuat berita itu. Kemudian yang D, bagian yang keempat atau D, struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur terdiri atas judul berita, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi ini membentuk piramida tapi ke bawahnya. Kemudian kebahasaan. Yang pertama, verba transitif dan pewarta. Yang kedua, bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang ketiga, kalimatnya langsung. Yang keempat, konjungsi. Jadi ada 4 bagian masing-masing, ya. 1 struktur tadi dan kebahasaan.
Kita lanjut ke bagian yang kelima, yaitu penyusunan teks berita. Langkah penyusunan, langkah penyuntingan. Itu nanti akan menjadi teks berita. Langkah penyusunan teks berita. Yang pertama itu yang A, memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Jadi beritanya harus yang terbaru, terkini. Kemudian yang B, mengumpulkan informasi yang mendukung. Harus mengumpulkan informasi dulu, ya, harus jelas. Kemudian yang C, menyusun berita. Jadi setelah terkumpul informasinya, itu baru disusun beritanya. Kemudian yang D, menentukan judul. Jadi judul itu harus menarik. Kalau judulnya tidak menarik, orang tidak akan membaca sebuah berita, koran, surat kabar, ataupun tidak akan mendengarkan atau melihat berita di televisi. Sekarang, penyuntingan teks berita. Aspek yang harus diperhatikan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Kemudian, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita, yaitu 5W dan 1H atau adik Simba. Kemudian, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting. Jadi, bagian penting ke bagian kurang penting. Penggunaan kalimat efektif, kata baku, dan ketepatan ejaan serta tanda baca. Oke, itu tadi penjelasan tentang teks berita. Semoga anak-anak dapat memahami. Ya, nanti kalau masih bingung bisa diputar lagi videonya. Jangan lupa untuk selalu belajar, berdoa, kemudian menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.